Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sekalian, saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran program pembangunan daerah, yaitu kebijakan program pembangunan daerah dengan kode mata pelajaran, yaitu MAP 334. Kemudian bobot SKS adalah 3 SKS. Capaian pembelajaran yang akan dicapai adalah tentang struktur pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, kemudian mengenai tentang sistem pembangunan daerah. Sedangkan capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan ketatanegaraan Indonesia, kemudian garis-garis besar pembangunan nasional dan garis-garis besar pembangunan kebijakan pembangunan daerah. Kemudian yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep pembangunan dan perencanaan pembangunan. Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis berbagai perspektif pada perencanaan pembangunan daerah, dan mahasiswa mampu menjelaskan, mengelaborasikan keterkaitan dalam kegiatan pembangunan daerah. Akhirnya diharapkan mahasiswa dapat mendeskripsikan mata kuliah yang sudah diberikan, yaitu rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan daerah, dan rencana pembangunan sektoral. Baik, itu saja. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya tampilkan cuplikan video saya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara mahasiswa sekalian, sebelum kita mulai materi ini, kita cek dulu kehadiran masing-masing yang ada di sini. Ketua kelas dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Triana Basri, Rindayani. Baik, saudara mahasiswa sekalian, terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita akan mulai tentang materi pembelajaran mengenai tentang sistem pembangunan daerah. Tapi sebelumnya kita berdoa mulai. Baik, selesai. Saudara sekalian, kenalkan dulu, ini nama saya, nama dosen, karena baru hari ini masuk kita kan. Dulu nama Pak Sulo, nanti saya dosen tetap di Sekolah Chandra Palembang di Magister Hukum. Baik, materi kita pada hari ini adalah kebijakan program pembangunan daerah. Saudara sekalian, sebagaimana wilayah, yaitu pertama kita akan pelajari sistem pembangunan daerah, sistem pemerintahan Republik Indonesia. Setelah itu kita akan pelajari tentang ketatanegaraan Indonesia seperti apa. Kemudian sistem otonomi daerah yang selalu kita sebutkan itu seperti apa. Kemudian kita lanjutkan dengan keuangan daerah, dari mana sumber-sumber keuangan daerah. Kemudian selanjutnya pembangunan daerah itu seperti apa. Baik, nah selama kita memberikan materi ini, saudara sekalian, jadi ruang tanya jawabnya tidak kita siapkan khusus untuk ruang tanya jawab. Jadi sambil kita memberikan materi, mana yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Kita mulai, sebenarnya materi pelajaran kita adalah pembangunan daerah. Tapi sebelum pembangunan daerah itu dipelajari, maka kita harus pelajari dulu ini urutannya, baru kita pelajari. Sistem pemerintahan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa
Pemerintahan Indonesia itu dimulai tahun 45 kita mereka itu. Dari tahun 45 sampai tahun 98 sistem pemerintahan itu sentralistis ke pusat semuanya, belum otonomi daerah. Setelah 98 baru sistem pemerintahan itu berubah. Nah, waktu yang lama, artinya Undang-Undang 45 belum diamandemen, ini kelihatan seperti ini. MPR terletak yang paling atas, Undang-Undang 45 malah di bawahnya. Logikanya berarti undang-undang ketika MPR mengendaki undang-undang itu bisa diubah. Berarti begitu. Kan kita sekarang baru kita paham bahwa rasanya tidak pas. Di bawahnya baru ada DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA di bawah. Kalau begitu berarti semua ini tunduk di MPR ini, termasuk yang ini, Presiden. Berarti kalau Presiden ini tidak dikendaki MPR, Presiden saja. Beda dengan sekarang. Siapa Presiden kita yang pertama? Soekarno. Dijatuhkan. Soekarno digulingkan tidak? Akhir ujungnya diganti oleh siapa? Soeharto ujung jabatannya digulingkan. Kemudian sudah Soeharto siapa? Habibie digulingkan. Cuma 1,5 tahun langsung diganti oleh siapa? Gus Dur. Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid itu tidak beberapa lama digulingkan juga. Diganti oleh siapa? Megawati digulingkan. Ya tidak, tapi kalau di rumah digulingkan oleh Pak Taufik. Soalnya Pak Taufik ketua MPR waktu itu. Tapi Megawati tidak dijatuhkan karena ketika Megawati menjabat itu transisi sudah berubah ke reformasi. Waktu reformasi tidak bisa lagi presiden seenaknya dijatuhkan oleh MPR. Bagaimana sistemnya? Kita lihat. Tuntutan reformasi waktu itu. Jadi mahasiswa, kakak-kakak mahasiswa itu bergejolak menuntut reformasi. Tentunya diiringi dengan Soeharto turun tahun 98. Tahun 98 itu Soeharto turun, presiden kita yang kedua, kemudian muncul tuntutan reformasi. Mahasiswa hafal ini tuntutan reformasi. Baru mahasiswa tahu bahwa kita ada di mana sekarang. Nah, ini tuntutan reformasi. Satu apa? Amandemen Undang-Undang Dasar. Amandemen Undang-Undang Dasar 45. Di amandemen dulu Undang-Undang Dasar 45. Itu supaya tahu sudah di amandemen bahkan tahun 99, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002, 4 kali dirubah. Bukan dirubah sebenarnya, penyempurnaannya 4 kali. Maka disebut amandemen yang 4 kali. Terakhir tahun berapa? Tahun 2000, 99, 2000, 2001, 2002. Jadi terakhir 2000. Sekarang tahun berapa? Berapa tahun sudah tidak diamandemen? 21 tahun. 21 Tahun. Apa sudah sempurna? Kok tidak dirubah lagi? Kalau masakan jadi dapur, kalau tidak diubah lagi masakan itu berarti sudah enggak masakan. Nah itu yang harus dianalisa oleh mahasiswa, apa sudah bagus. Nah itulah makanya harus Nah jawaban itu nanti kita bahas berikutnya. Nah ini setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 terakhir tahun 2000, maka ketatanegaraan kita berubah seperti ini. Kan coba bedakan dengan yang tadi. Coba kita bedakan yang tadi. Nah, yang tadi ini tidak dipakai lagi. Ini maksudnya ketatanegaraan kita sebelum reformasi 98. Reformasi itu tahun berapa? 98. Nah, sebelum 98 ini dia. Setelah reformasi, penyempurnaan itu diawali dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 kali, 4 kali berubah tadi. Maka jadi seperti ini. Siapa yang paling tinggi? Tidak ada. Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 45.
Siapa saja yang melanggar Undang-Undang Dasar 45 di bawahnya seluruhnya akan tergilas oleh Undang-Undang Dasar 45, bukan tergilas oleh MPR tadi. Tadi kan MPR yang atas, kalau ini Undang-Undang 45 tergilas. Kalau begitu bisa ada presiden diturun kalau rakyat. Sekarang presiden kita siapa? Jokowi. Bisa diturunkan. Ya kalau rakyat turunkan bisa saja. Kalau rakyat turunkan, rakyat melalui siapa? MPR, DPR. Situ kan agak sulit. Bukan sekedar aja ada aturan. Baik. Kalau begitu kita mulai dari sekarang. Yang 3 ini adalah yudikatif, tatanan hukum. Yang nomor yang disebut ini adalah eksekutif atau pemerintah. Sedangkan di sini yudi, yang ini yudikatif, yang ini legislatif, yang ini presiden. Sekarang kita sedang ribut-ributnya mau apa? Pemilu. Pemilu itu milih yang 3 ini kan? Kita sekarang sedang ribut milih yang 3 ini. Itu persoalan. Tapi ini kan RI maksudnya. DPR itu DPR RI maksudnya, bukan DPR kabupaten kota. DPR RI. Siapa nama? Ren. Berapa jumlah DPR RI? Kan orang lagi libur-libur nyalon, kau nyalon kan? Tidak, ya DPR ini banyak lagi jalan DPR ini. Anda harus tahu berapa jumlahnya se-Indonesia ini yang direbut itu. Kalau calon banyak sekarang? Banyak. Ada 1.000 lebih kan? Tapi sebenarnya yang harus terpilih dulu di Senayan itu berapa? Kita mulai dari mana? Mulai dari yudikatif dulu ya. Yudikatif dulu. Pak, ya boleh. apakah kebijakan pemerintah sekarang harus mengacu kepada amandemen atau kebijakan-kebijakan pada masa itu, Pak? Apakah boleh fleksibel berubah atau memang harus mengikuti? Ya kalau amandemen undang-undang dasarnya sudah diubah sesuai dengan amandemen sekarang, ya kita dulu ini. Siapa yang mengubahnya undang-undang 45 itu? Ya ini. Ya 3 tadi. Nah, aku tadi nanya apa? DPR. Berapa jumlahnya? Menurut Anda berapa? Kira-kira 100, 200. DPR. Itu jumlahnya. Berapa? Dari mana tentu Anda mengatakan itu 250? Itu dikeroskan dari seluruh penduduk Indonesia dan pemekaran daerah. Kita 33 provinsi menjadi sekarang 38 provinsi karena ada mekar-mekar di Papua. Jadi DPR itu berapa jumlahnya? 580. Catat. Sekarang akan berubah. Kalau berubah nanti kita merubah. Di mana? Selesai? Itu berapa? Berapa tadi DPR? 500. DPD berapa jumlah? 152. Dari mana asal usulnya? Ya. Coba baca sebentar. Baca. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang Pasal 22D4. Nomor 2. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih sepertiga jumlah anggota DPR. DPR berapa tadi? Sepertiganya tidak boleh lebih. Berapa? Ya, saya ingat. Ambil rata-rata se-Indonesia setiap provinsi 4, setiap provinsi 4. Kita ada berapa provinsi? 130 kali 4 berapa? 148. Ini tertulis
Berapa? 150. 150. Ini adalah 38 kali 4. Berapa? 152. Baik. DPR tadi berapa? 580. DPD berapa? 152. Bakal datang kan? Yang kembali sama 152. 152 itu karena ada mekar beberapa provinsi di Irian Jaya. 33 kali 4 Februari, sekarang 38 kali 4. 100. 52. Ada siapa di sini? Ada dosen Sispol nanti di 150. Ya. DPR tadi berapa? 580. 580. DPD tadi? 152. Kalau jumlah 732. kita buka DPR itu siapa? Oh, berarti DPR. MPR itu adalah gabungan DPR dengan DPD. Kantornya di Senayan, Jakarta. Jadi kalau kau jadi DPR, kantor kau di situ, aku DPD di sini. Ketika kita bersidang bersama-sama, MPR kita itu namanya. Itulah sertifikat negara kita. Jadi kalau orang mengatakan seluruhnya bisa diputuskan melalui MPR, ya nanti di MPR itu ada DPD dan DPR di situ. Ya, oke, masih sehat. Ya, kaget kalau ada pacar dari Jakarta, kakak, di mana? Aku DPR. Kakak tuh tergabung MPR apa itu? Jadi begonya jangan kelihatan. Jadi kalau orang DPR positif MPR, kan begitu ya? Baik. Nah, coba ini kewenangan DPR. Baca, coba. Majelis Permusyawaratan Rakyat Berapa jumlahnya? 730. Ya ini lah kembali ya. Kunci itu jadi kedua yang salah. Nah, baca. 560 anggota DPR dipilih melalui pemilu. Bukan 732 ini kan nunggu aku apa? Baca. 580 anggota DPR dipilih melalui pemilu. 152 anggota DPD dipilih melalui pemilu. Itulah Itulah MPR. MPR. Ini wewenangnya, coba. Baca. Ya, coba baca. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 37. Tadi kita mengatakan amandemen Undang-Undang Dasar. Berarti amandemen Undang-Undang Dasar hak MPR yang baca lagi nomor 1. Iya. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 37. Ya itu kan di Undang-Undang 45-nya. Maksudnya MPR itu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 45. Berarti Undang-Undang Dasar 45 itu orang tidak bisa merubahnya kecuali MPR yang bisa. Paham ya? Nomor 2. Melantik Presiden atau Wakil Presiden. Iya. Jadi melantik Presiden dan Wakil Presiden itu siapa? Kalau begitu, pemilu nanti melantik siapa dulu? Kita tanya dulu. Nah, kan pemilihan presiden serupa dengan pemilihan DPR. Nah, DPD juga serupa. Kalau gitu melantik siapa dulu? DPD dulu. MPR itu dilantik dulu oleh presiden yang ada sekarang. Setelah dia pemilihan itu baru presiden baru apa yang MPR itu melantik presiden baru. Itu asal usul. Nanti orang nanya yang milih ya lantik siapa yang dua DPR dilantik dulu sama presiden. Kamu kan jadi bingung jawabnya. Jawabnya kan iya melantik dulu hasil pemilu legislatif itu. Nanti baru dia melantik presiden yang baru. MPR-nya itu yang bawah. Memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. So, melantik
pemberhentian presiden dalam masa jabatan presiden itu berapa? 5 tahun. Kalau ada presiden punya kesalahan selama 3 tahun, siapa yang berhentikannya? Ini kan dia tidak berhak. Ini baca dulu. Kalau aku tadi sudah menanyakan Undang-Undang Dasar 45 tidak diamandemen sudah berapa tahun kata kau tadi? 21 tahun. Sempurna apa belum ini jawabnya? Kan belum sempurna ini. Sekarang hak dia adalah mengangkat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatan. Sekarang kan jabatannya di bawah 5 tahun, siapa yang berhentikannya? Kan ini perlu diamandemen dulu. Iya, disempurnakan. Baru Anda tahu bahwa baru satu kuliah kita sudah ketemu satu celahnya. Ya, baik. Sekarang sistem hukum. MA, MK, KI. KI itu apa? Komisi Yudisial itu tugasnya apa? Komisi Yudisial ini wasitnya ini. Tapi anehnya dia jadi wasit, tapi dia tidak pernah menghukum. Itu persoalannya KI sekarang ini. Kesalahan apa yang dilakukan oleh MK dan MA, tapi KI cuma sekedar menegur aja. Aturannya belum jelas bahwa dia berhak atau tidak. Itu juga di Undang-Undang 45. MK apa itu? Menguji undang-undang peraturan terhadap undang-undang dasar. Sekarang Mahkamah Agung. Sekarang seandainya siapa nama? Siapa? Kristin, seandainya kau itu ahli hukum, tamat dari hukum, kau pengen jadi KI? Pengen. Kalau pengen, kita mengatur. Baca lagi. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Bisa orang tidak hukum? Orang tidak SH bisa tak? Ini dibaca dulu, baca lagi. Tidak bisa. Ulang. Tidak bisa. Hukum ini ya. Mana kalau orang bukan SH? Baik, katakanlah kau SH. Baca. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Iya, siapa yang angkat kau? Presiden. Kau udah tahu bahwa presiden itu milih bukan kalau presiden tidak tahu. Berarti kalau nak jadi KY, kuncinya ada di siapa? Ada di siapa? DPR. Itu baca dulu, baca. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Titik. Ulang lagi, diangkat. Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dia presiden. Oh, KY-nya berarti presiden ya? Baik. Kalau begitu coba lihat MA. Baca sekali lagi. Bahwa Ya. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan pengalaman di bidang hukum. Masih SK juga. Ya. Belakang. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Siapa? Ngangkat. Presiden. Ngusul ini siapa? Hakim Agung. Akan baca lagi sebentar. Calon Hakim Komisi KY tadi siapa yang ngangkatnya? Presiden. Nah sekarang yang mengusul ke MA itu siapa? KY kan berarti urutannya kan dari presiden juga. Kau KY yang angkat aku. Kau ngangkat siapa? MA. Kan itu kan urutannya. Jadi tahu simpulnya itu ngapa presiden aman di bidang hukum itu. Kan urutannya kan di sini. Ya. Tinggal satu lagi.
apa? MK. MK. Baca sebelah kanan aja. Mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Stop dulu. Ada orang berapa? 9. Coba sebutkan. Baca. Yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, MA 3 orang, 3 orang oleh DPR, DPR 3 orang, fraksi presiden juga itu DPR. Fraksi yang menang tadi ya. Terus dan 3 orang oleh Presiden. presiden. KY siapa angkat? Presiden. Presiden tadi ya. Presiden nunjuk MA. Ya, MA tadi kan di kemudian MK. Ya. Yang MK tadi presiden 3, DPR 3, presiden sendiri. Tuh. Kita lanjut sekarang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah itu ada 3 sistem yang dilakukan: desentralisasi, kemudian dekonsentrasi, dan tugas beban. Ya, desentral itu kepada kabupaten kota, sedangkan dekonsentrasi itu adalah tugas-tugas pemerintah pusat dikerjakan oleh pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu siapa? Coba baca. Desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintah kepada pemerintahan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Penyerahan. Ada tidak wong kawin itu serah-serah? Penyerahan menyuruhkan kepada daerah mana? Otonom. Daerah itu adalah kabupaten kota yang juga pemerintahan yang juga berbeda. Sekarang coba baca yang semua. Dekonsentrasi, pelimpahan wewenang. Beda dengan tadi. Beda. Tadi apa? Pelimpahan. Sekarang Pelimpahan. siapa yang melimpahkan? Baca. Pelimpahan wewenang pemerintah kepada pemerintahan provinsi sebagai wakil pemerintah Pusat. Iya, stop. Jadi kalau kau jadi gubernur, semuanya dikerjakan oleh provinsi. Itu adalah pekerjaan pemerintah pusat. Dikerjaan di daerah. Beda dengan kabupaten kota. Kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak, nanti materi kita sambung dengan kereta, ya. Sistem keuangan daerah dan lain-lain sebagainya. Nanti kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita akhiri dengan materi ini. Ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.